Sama dengan pengisian purchase invoice sebelumnya. Untuk nama vendornya, sesuaikan dengan soal Apple Inc. Invoice nomornya PI02 ini akan terotomatis terisi. Tanggalnya 10 Januari 2023. Sama dengan ship date-nya. FOB-nya destination. Terms-nya net 30. Membership-nya FedEx. Lalu kita gunakan fasilitas select PO, lalu kita pilih select PO. Lalu kita checklist select PO yang muncul, lalu klik OK. Ini muncul data secara otomatis. Kemudian klik Save and Close untuk menyimpan dan menutup from purchase invoice. Lalu kita refresh untuk melihat data yang telah dibuat. Kita klik New untuk membuat purchase invoice yang ketiga. Cara mengisinya sama dengan purchase invoice sebelumnya. Sesuaikan dengan soal ya. Data ini akan otomatis terisi karena kita menggunakan select PO. Kita cek terlebih dahulu, lalu klik Save and Close untuk menyimpan dan menutup from purchase invoice. Lalu kita ke refresh untuk melihat data yang telah dibuat. Kita ke list, ke return pembelian, purchase. Purchase return adalah suatu formulir untuk mengembalikan barang ke vendor karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Soal purchase return, klik New untuk menambahkan. Lalu isi data sesuai dengan soal. Vendornya kita isi Oppo. Receive nomornya kita isi P102. Diklik. Deskripsinya kita isi pengembalian Oppo Reno Z dan Oppo F11 Pro karena rusak. Double klik pada kolom description keterangan untuk memilih barang yang akan dikembalikan. Klik Yes. Kita ganti kuantitinya menjadi 2 karena yang rusak 2.
Kita juga ganti harganya menjadi Rp3.500.000. Kode teksnya kita kasih kode T. Lalu klik kanan, klik New. Di kolom description kita munculkan kolom, lalu kita pilih Oppo F11 Pro. Klik Yes. Kuantitinya 1 karena yang rusak 1. Kita isi harganya dengan Rp3.400.000. Kode teksnya kita kasih kode T. Kita cek kembali, klik Save and Close. Apabila muncul peringatan berikut, klik OK. Lalu klik Refresh untuk melihat data, atau Visit by Date-nya kita matikan. Kita masuk ke Purchase Payment atau formulir untuk mencatat transaksi pembayaran hutang atas pembelian barang dari vendor. Isi data sesuai dengan dokumen Purchase Payment. Pilih tagihan yang akan dibayar dengan mencek listnya. Oke, next kita ke Purchase Payment yang ketiga. Caranya seperti Purchase Payment pada sebelumnya, kita isi data sesuai dengan soal. Pilih tagihan yang akan dibayar dengan menceklisnya. Ketik besarnya nilai yang dibayarkan pada kolom payment amount-nya. Jika semuanya sudah terisi, maka kita klik Save and Close. Kita refresh untuk melihat data yang telah dibuat. Kita ke list, ke sales question atau penawaran penjualan. Kita klik New untuk menambahkan. Isi data sesuai dengan dokumen transaksi. Di kanan New untuk menambahkan, lalu mencari jenis barang yang sesuai dengan di soal.
Jangan lupa diisi teksnya dengan kode pajak. Jika semuanya sudah, klik Save and New untuk menambahkan yang baru. Cara mengisinya sama seperti sales question sebelumnya. Isikan semua data sesuai dengan soal. Kita isi kode teksnya dengan kode T. Klik Save and Close untuk menyimpan data dan menutup modul penawaran penjualan. Klik Refresh atau Fitted by Date-nya kita matikan untuk melihat data. Kita ke list. The sales order adalah formulir yang digunakan untuk mencatat pesanan yang diterima dari customer. Sales order yang pertama dengan diskon. Klik New untuk menambahkan. Isi data sesuai dengan dokumen transaksi, sesuai dengan soal. Jika semuanya sudah terisi, kita klik Save and New. Kita refresh. Fitted by Date-nya kita nonaktifkan untuk melihat data yang telah kita buat. Selanjutnya klik New untuk membuat sales question yang kedua. Sama seperti sales question yang sebelumnya. Isi data sesuai dengan dokumen transaksinya. Setelah semuanya terisi, klik ke dompet untuk menginput data uang muka. Isi invoice nomor fakturnya, nomor invoice-nya, dan unit price-nya. Jika sudah selesai semuanya, kita klik ke sales result atau penerimaan penjualan. Isi data sesuai dengan soal.
Klik Save and Close bila telah selesai mengisi semua data yang dibutuhkan. Klik refresh untuk melihat data yang telah kita buat. Klik New untuk menambahkan sales order yang ketiga. Isi data yang ada pada dokumen sales order. Untuk mengisi pengiriman, klik New Receipt. Isi nama jasa pengiriman, Ricky, dan klik OK. Isi jenis barang sesuai dengan soal. Klik Save and Close bila telah selesai mengisi semua data yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke Delivery Order atau formulir yang digunakan untuk mencatat aktivitas pengiriman barang. Masuk ke Sales, lalu ke Delivery Order. Klik New untuk menambahkan. Soal Delivery Order yang pertama, kita klik New untuk menambahkan. Isi data customer, PO numbernya, delivery numbernya, delivery date-nya, dan shipment-nya. Isi data sesuai dengan soal. Klik Select PO, pilih SO, kemudian pilih SO01, kita klik OK. Klik Save and Close. Klik refresh untuk melihat data yang telah dibuat. Kita ke New untuk menambahkan delivery order yang kedua. Cara mengisinya sama seperti delivery order yang pertama. Isi data sesuai dengan soal. Jika sudah, klik Save and Close. Kita refresh untuk melihat data. Kita ke list, ke sales invoice. Sales invoice adalah formulir yang digunakan untuk menagih kepada pelanggan atas barang yang sudah dikirim. Klik New untuk menambahkan. Isi data customer sesuai dengan dokumen yang di atas.
Untuk mengisi nama barang dengan cara menarik data dari SO03, klik tanda panah ke bawah dan klik select SO-nya, lalu pilih SO03, klik OK. Data ini akan muncul secara otomatis. Isi data akun flag account-nya dengan pendapat lain-lain. Jika semuanya sudah terisi, kita klik Save and Close. Lalu kita refresh untuk melihat data yang telah dibuat. Kita masuk ke sales invoice yang kedua dengan diskon. Klik New untuk menambahkan isi data customer, invoice number, invoice date sesuai dengan soal. Gunakan nomor TO untuk mengisi perincian barang. Jika semua data sudah terisi, maka kita klik Save and Close. Kita masuk ke sales invoice yang ketiga dengan uang muka. Klik New untuk menambahkan data. Isi data customer, invoice number, invoice date sesuai dengan soal. Sales invoice yang keempat, pelanggan umum. Klik New untuk menambahkan isi data customer, invoice number, invoice date sesuai dengan soal. Klik isi kolom dan kuantitas dengan dokumen invoice. Isi data customer, invoice nomornya, invoice date-nya sesuai dengan soal. Klik isi kolom item dan kuantitas dengan dokumen invoice. Klik kanan dan New untuk menambahkan barang item.
Jika sudah, klik Sales Receive untuk mengisi penerimaan tunai. Isi kotak payment date-nya, tanggal pembayaran, bank, CQ nomor, CQ date, dan memo sesuai dengan dokumen. Jika semuanya sudah terisi, klik Save and Close. Klik Save and Close pada Sales Invoice. Klik Refresh untuk melihat data. Lalu klik New untuk membuat Sales Invoice yang kelima, pelanggan umum. Isi semua data sesuai dengan dokumen soal. Kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan soal atau belum. Klik Save and Close. Jika selesai menginput, kita refresh untuk melihat data. Lalu kita ke list, ke Sales Return. Sales Return ini merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat aktivitas penerimaan barang yang dikembalikan oleh pelanggan karena cacat, rusak, atau barang tidak sesuai dengan pesanan. Lalu untuk menambahkan data, isi data customer pelanggan, nomor SR, tanggal dokumen, sales invoice, fiscal nomor, fiscal date, dan description. Klik item description dan pilih Oppo Reno Z. Klik No. Isi quantity yang akan dikembalikan. Klik Save and Close. Next, kita masuk ke Sales Receive untuk mencatat aktivitas penerimaan pelunasan sales invoice terutang dari pelanggan. Ini adalah soal Sales Receive yang pertama. Klik New untuk menambahkan data. Isi data nomor dokumen, tanggal bayar, pembayaran melalui, nomor cek, tanggal cek, dan keterangan.
Lalu kita checklist invoice yang akan dibayar. Klik gambar kalkulator untuk memunculkan angka. Kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan soal. Lalu kita klik Save and Close bila sudah selesai menginput. Kita masuk ke sales receive yang kedua, pelanggan umum menerima jasa. Klik New untuk menambahkan data. Isi data pelanggan, nomor faktur, tanggal pengiriman, dan termin. Klik item dan pilih perbaikan software. Klik Sales Receive, penerimaan penjualan. Klik item dan pilih perbaikan software. Klik Sales Receive atau penerimaan penjualan. Isi tanggal pembayaran melalui tanggal cek dan memo. Kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan dokumen soal. Klik Save and Close. Bila selesai menginput, klik Save and Close lagi pada Sales Invoice. Klik New untuk menambahkan data. Penerimaan sebagian dari customer dengan diskon. Klik New untuk menambahkan data. Isi data pelanggan, tanggal pembayaran melalui nomor cek, tanggal cek, dan keterangan. Klik invoice yang akan dibayar. Isi jumlah yang dibayarkan sebesar 20 juta dan klik kotak merah yang berlambang diskon. Isi nilai diskon sebesar Rp400.000 dan akun diskon dengan potongan penjualan. Klik OK.
Klik Save and Close. Klik Refresh untuk melihat data. Kita masuk ke list Cash and Bank. Kita masuk ke payment-nya. Klik New untuk menambahkan data. Isi data sumber pembayaran, nomor voucher, nomor cek, tanggal, keterangan, dan penerima. Klik nomor akun dan pilih akun debit yang akan digunakan. Buatlah akun baru apabila tidak ada dengan cara klik akun baru atau new account. Isi tipe akun tipenya, nomor akun nomornya, dan name. Untuk transaksi ini digunakan untuk tipe akun aset lancar lainnya, order current asset. Nomor akunnya 1410, namanya asuransi dibayar di muka atau prepaid. Klik OK. Isi nilai yang dibayarkan, lalu klik gambar kalkulator untuk memunculkan angka. Klik Save and Close bila sudah selesai menginputnya. Klik Refresh untuk melihat data atau feedback-nya kita nonaktifkan. Soal yang kedua, kas keluar pembayaran iklan. Klik New untuk menambahkan data. Isi data sesuai dengan soal. Cara mengerjakannya sama dengan voucher BKK 01.
selesai menginput. Klik refresh untuk melihat datanya.